Kapiten Patimura. Perkenalkan, nama saya Irwan, saya berperan sebagai pria 1. Perkenalkan, nama saya Gina, saya berperan sebagai istri Residen Pandeglang. Perkenalkan, nama saya Ajri, saya berperan sebagai Kapiten Patimura. Perkenalkan, nama saya Alia Regina Putri, saya berperan sebagai Mayor Bejes. Perkenalkan, nama saya Kidam, saya berperan sebagai Anur Rebo. Perkenalkan, nama saya Rina, saya berperan sebagai dua anak Pandeglang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Kadafi, saya berperan sebagai pria kedua. Perkenalkan, nama saya Dea, saya berperan sebagai tentara Belanda 1. Perkenalkan, nama saya Ira Aprilia, saya berperan sebagai tentara 2 Belanda. Perkenalkan, nama saya Fahira, saya berperan sebagai Panglima Belanda. Perkenalkan, nama saya Supa, saya berperan sebagai anak pertama Vanderbilt. Perkenalkan, nama saya Jiha, saya berperan sebagai rakyat Maluku. Perkenalkan, nama saya Aulia, saya berperan sebagai Lukas Latumahina. Perkenalkan, nama saya Nurkisa, saya berperan sebagai Residen Pandeglang. Perkenalkan, nama saya Nadia, saya berperan sebagai Thomas Patiwahyu. Perkenalkan, nama saya Sylvie, saya berperan sebagai narator. Selamat menyaksikan. Pada tahun 1816, Belanda kembali berkuasa di Maluku. Rakyat Maluku hidup menderita akibat penindasan Belanda. Kekayaan alam Maluku dikuras Belanda. Rakyat Maluku melakukan perlawanan. Sebelum melakukan perlawanan, rakyat Maluku berkumpul dan melakukan rapat rahasia di hutan Saparua. Seorang pria berkata, "Hai para rakyat Maluku, apakah kalian ingin seperti ini selamanya? Diperlakukan oleh Belanda dengan seenaknya?" Pastinya kami semua tidak ingin diperlakukan seenaknya oleh tentara Belanda. Sudah, jangan hanya ribut saja. Itu tidak akan memecahkan masalah yang sedang kita hadapi. Akhirnya, untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi, mereka semua mengadakan rapat rahasia dan yang terpilih menjadi pemimpin adalah Thomas Matulesi. Ia mendapat julukan Kapiten Patimura. Penyerbuan pertama terjadi pada tanggal 15 Mei 1817. Patimura, bagaimana jika kita menyerang pos Belanda? Baik, saya setuju. Kita akan menyerang pos-pos Belanda bersama seluruh rakyat Maluku pada tanggal 15 Mei. Patimura, saya akan mempersiapkan peralatan dan senjata untuk penyerangan besok. Kapiten Patimura menyerang pos Belanda. Pada penyerangan tersebut berhasil menangkap Residen Vanderbilt dan keluarganya. Namun residen tersebut dibebaskan dan diperbolehkan kembali ke benteng. Patimura, lepaskan saya sekarang. Baik, kali ini saya akan melepaskan kalian. Tapi ingat, jika kamu buat ulah lagi terhadap rakyat Maluku, saya tidak akan maafkan. Baik, Kapiten, saya tidak janji Patimura. Hahaha. Patimura, kenapa engkau lepaskan mereka? Tenang saja, ini baru awal. Besok kita akan menyerang benteng Rustai. Penyerbuan kedua pada tanggal 16 Mei 1817. Pasukan Kapiten Patimura menyerang benteng Rustet. Benteng dapat dikuasai dan semua tentara Belanda ditangkap, termasuk Residen Vanderbilt, istri dan 2 anaknya tewas. Ada apa kalian ke sini? Serahkan benteng ini. Tidak akan kami serahkan benteng ini. Serang! Merdeka!
1817 tibalah pasukan Belanda di Saparua yang dipimpin Mayor Bejes berusaha merebut kembali benteng Dusait. Apa pasukan Belanda yang memimpin Mayor Bejes datang? Benar Patimura, mereka datang ingin merebut kembali benteng Dusait. Datanglah tentara Belanda yang dipimpin oleh Mayor Bejes. Hai Patimura, serahkan benteng Dusait kepada kami. Tidak akan kami perbolehkan kau merebut benteng ini. Keesokan harinya dengan rasa marah Mayor Bejes melakukan perlawanan. Pasukan Belanda dapat dihancurkan dan Mayor Bejes mati tertembak. Selama 3 bulan benteng itu dikuasai Kapitan Patimura. Patimura, serahkan benteng Dusait kepada kami. Tidak akan kami perbolehkan kau merebut benteng ini. Serang! Kita dapat menguasai lagi benteng ini. Merdeka! 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 Tok tok tok, datanglah sekelompok pasukan Belanda. Belanda mengadakan perunding dengan Patimura. Patimura, maukah Anda memberikan benteng ini kepada kami dan kami akan menerima ketimuran? Saya sudah pernah katakan kepada Anda, saya tidak akan memberikan benteng ini walaupun Anda memberikan 5 atau 10 keping emas. Perunding dengan Kapitan Patimura tidak berhasil sehingga peperangan terus berkobar. Belanda terus-menerus menembaki daerah pertahanan Patimura dengan meriam. Patimura, serahkan benteng ini. Tidak akan kami serahkan benteng ini. Serang! Semua keluar, benteng ini harus segera dikosongkan. Kita mundur. Patimura mundur. Akhirnya Belanda dapat menguasai benteng Dusait. Serangan Belanda tersebut menyebabkan pasukan Patimura semakin terdesak. Banyak daerah yang jatuh ke tangan Belanda. Para pemimpinnya juga banyak yang tertangkap, yaitu Anton Rebok, Thomas Patiwail, Lukas Latumahina. Patimura sendiri akhirnya tertangkap di Siri-Seri yang kemudian dibawa ke Saparua. Semuanya bawa Patimura ke Saparua. Oleh karena itu pada tanggal 16 Desember 1817 Patimura digantung di depan benteng Victoria Ambon. Tertangkapnya para pemimpin Maluku yang gagah berani tersebut menyebabkan perjuangan rakyat Maluku melawan Belanda melemah dan akhirnya Maluku dapat dikuasai oleh Belanda. Kepadaku. Kami hanya ingin bekerja sama denganmu. Tidak, aku tidak akan pernah mau bekerja sama dengan kalian. Apa yang kau ingin sampaikan kepada rakyat Maluku? Patimura tua boleh dihancurkan, kelak Patimura muda akan bangkit untuk membebaskan Maluku.